Monas dan di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menuntut pencabutan larangan menangkap ikan dengan jaring cantrang karena dianggap menurunkan hasil tangkapan. Unjuk rasa juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional. Unjuk rasa ribuan nelayan yang sedianya akan mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Ridwan Rais harus terhenti karena massa dihadang oleh polisi di kawasan Monas. Ketegangan sempat terjadi saat massa yang tidak bisa keluar mencoba berontak dengan mendobrak pintu gerbang pintu timur kawasan Monas. Untuk meredam emosi massa, polisi mengizinkan puluhan perwakilan untuk berunjuk rasa di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para nelayan menuntut agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mencabut sejumlah peraturan yang melarang jaring cantrang untuk menangkap ikan. Karena tidak ditemui menteri, nelayan akhirnya meninggalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Usai berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, massa nelayan melanjutkan unjuk rasanya di kawasan Silang Monas di depan Istana Merdeka. Rekan Eko Frima Andani akan melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta. Eko, tadi ketegangan sempat terjadi saat massa mendobrak gerbang pintu timur Monas. Bagaimana jalannya unjuk rasa saat ini? Ya Iqbal, saat ini para pengunjuk rasa tengah mengistirahatkan diri dan juga aparat sendiri juga telah tampak melonggarkan barisan. Tadi aksi dimulai pada pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia Barat setelah pengunjuk rasa dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan langsung bergeser ke depan Istana Merdeka Jakarta. Tuntutan mereka sendiri jelas Iqbal, ialah menuntut agar Menteri Susi Pujiastuti agar turun dari jabatannya. Pasalnya sejumlah hal yang pasalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Susi Pujiastuti tersebut dianggap merugikan para nelayan. Salah satunya seperti pelarangan menggunakan jaring cangkrang, yakni ukuran yang besar atau jarak dari jaring itu adalah sebesar 2 cm. Dan selama ini nelayan menggunakan jaring cangkrang yang ukurannya di bawah 2 cm atau 0,2 cm. Dan selain itu juga ada hal yang menarik Iqbal yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa, antara lain di mana peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium kapal asing atau ex-asing. Memang dikeluarkan moratorium ini agar sesungguhnya para nelayan bisa lebih menguntungkan atau bisa lebih mengeruk hasil bumi mereka sendiri agar tidak diambil oleh kapal asing. Namun dalam tuntutan ini nelayan lebih memilih untuk melakukan agar Permen KKP nomor 56 tersebut dicabut. Memang sangat bertolak belakang dengan niat dari Menteri Susi Pujiastuti yang seharusnya permen itu untuk menguntungkan nelayan lokal. Dan selain itu juga ada Permen KKP nomor 57 tahun 2014 tentang larangan alih muatan di laut. Sementara itu, dalam tuntutan mereka juga menuntut agar Permen KKP nomor 1 tentang 2015 tentang penangkapan lobster dan juga piting dan juga rajungan juga dicopot. Dan tadi Iqbal, para pengunjuk rasa juga sempat terjadi aksi rusuh di depan istana dikarenakan para pengunjuk rasa sempat membakar pocong sebagai simbol dari matinya keadilan yang dirasakan mereka dari Menteri Susi Pujiastuti. Dan pengunjuk rasa sendiri tadi juga sempat unjuk rasa atau kegaduhan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa ini sempat bisa dipadamkan oleh petugas yang berjaga di depan Monas sehingga para pengunjuk rasa dapat melakukan aksi unjuk rasanya dengan damai. Iqbal.
Ya Eko, kemudian jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, Eko? Ya, para pendemo tetap akan bersikeras agar tuntutan mereka diterima dan juga didengar oleh Presiden Joko Widodo. Mereka juga sempat mengungkit janji-janji kampanye yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kampanye lalu. Tadi perwakilan dari istana, yakni dari perwakilan Sekretaris Negara juga sempat mendatangi para pengunjuk rasa, di mana 15 orang pengunjuk rasa bertemu dengan perwakilan dari Sekretaris Negara. Mereka menyerahkan sebuah plakat yang berisi tuntutan-tuntutan mereka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap agar tuntutan mereka, yang ini seperti penghapusan pelarangan-pelarangan yang dikeluarkan Menteri KKP tersebut, dapat segera dicabut. Dan untuk itu, setelah nantinya akan dicabut, mereka akan dengan segera mengikuti semua aturan yang telah diberikan. Iqbal. Baik, Eko Frima melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Terima kasih. Saat pengusaha perikanan yang mengatasnamakan nelayan berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa menentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, para nelayan tradisional di Kota Bitung, Sulawesi Utara justru mendukung kebijakan Menteri Susi. Sejumlah nelayan tradisional di Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung beraktivitas normal. Mereka tidak tahu hari Rabu 6 April merupakan Hari Nelayan Nasional. Saat pengusaha perikanan yang mengatasnamakan nelayan memprotes dan mendesak Menteri Susi diganti, nelayan di Kelurahan Girian Bawah Bitung justru mendukung berbagai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alasannya pelarangan kapal eks asing dan alih muat di laut yang sudah berlangsung dalam setahun terakhir ternyata mendatangkan manfaat bagi nelayan kecil. Modal kerja yang dikeluarkan nelayan untuk melaut dalam setahun terakhir lebih kecil dibandingkan sebelumnya karena ikan sudah banyak di perairan pesisir. Tanpa harus banyak mengeluarkan biaya, biaya untuk bahan bakar, nelayan tradisional sudah bisa menjangkau wilayah tangkapan ikan. Bahkan nelayan dengan perahu tanpa mesin pun sudah bisa menjangkau wilayah tangkapan ikan. Ya, masih terkait kapal asing di perairan Indonesia, pemirsa, sebanyak 23 kapal illegal fishing diledakkan di 7 titik. Ke-23 kapal tersebut ditenggelamkan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan juga di perairan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Proses penghancuran KM Sinar 533 dan KM Sinar 228 yang ditenggelamkan di Mempawah, Kalimantan Barat, dikomandoi dan Satgas Illegal Fishing 115. Dari ke-6 ABK yang ditangkap, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini berada di ruang tahanan Direktor Polair Polda Kalbar. Sementara itu, kapal penangkap ikan ilegal yang diledakkan di Mako Polairut Polda Kaltim Juta Tarakan merupakan kapal nelayan Malaysia. Kedua kapal tersebut ditangkap pada 10 Maret 2016 saat melakukan illegal fishing di perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penenggelaman 3 kapal illegal fishing juga dilakukan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Selain 1 kapal asal Malaysia, 2 kapal asal Indonesia juga turut ditenggelamkan. 2 kapal berbendera Malaysia sebelumnya ditangkap pada 20 Maret 2016 lalu saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pulau Pandan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dengan barang bukti 1 ton ikan yang ditangkap di perairan Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah siswa peserta ujian dari SMA luar biasa kesulitan mengerjakan ujian nasional. Informasi ini akan kami hadirkan. Diberlakukannya uji coba penghapusan 3-in-1, beberapa ruas jalur protokol DKI Jakarta terpantau padat. Di ruas Jalan Jenderal Sudirman, kepadatan lalu lintas terjadi sejak pukul 7 pagi. Dan kita ikuti laporan reporter Marcelina Gita dan juru kamera Arif Firmansyah yang tadi pagi memantau jalur Jenderal Sudirman, Jakarta. Salah satu jalur protokol di Jakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, berdasarkan pantauan kami sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas terpantau padat. Kepadatan arus lalu lintas terlihat mulai dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan MH Tamrin menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat. Kepadatan arus lalu lintas ini diakibatkan meningkatnya volume kendaraan
di hari kedua diberlakukannya uji coba penghapusan 3-in-1. Namun untuk uji coba penghapusan 3-in-1 ini masih bersifat sementara karena akan ada 2 tahap sosialisasi yang dilakukan, yakni pada tanggal 5 hingga 8 April 2016 dan pada tanggal 11 hingga 13 April 2016. Dan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan jika ternyata uji coba penghapusan 3-in-1 ini justru membuat kemacetan lebih parah di wilayah DKI Jakarta, khususnya di ruas-ruas jalur protokol, maka akan diberlakukan kebijakan lain seperti kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing atau ERP. Seperti salah satu contohnya di Jalan Jenderal Sudirman ini sudah diletakkan atau sudah ditempatkan ada alat electronic road pricing. Namun untuk alat ERP ini masih belum bisa dipergunakan karena sampai saat ini juga sistemnya masih akan diperbarui juga dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan nantinya alat ERP ini menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih efektif untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta dibandingkan dengan diberlakukannya sistem 3-in-1. Dari Jakarta, Marshall Nagita, Arif Firmansyah, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui sistem pengganti 3-in-1 yaitu Electronic Road Pricing atau ERP belum diterapkan secara sempurna. Ahok beralasan masih mengkaji dari berbagai negara yang sudah menerapkannya. Ahok pun akan menyiapkan peraturan gubernur sebagai payung hukum. Itu kita gampang aja, saya bilang lelangnya gampang. Saya mau standar yang dipakai di negara maju. Di Eropa pakai ERP model apa, Singapura model apa, ya udah nyontek itu aja. Makanya ke standar pasang dulu, nggak ada payung hukum bikin aja pergub. Makanya kenapa saya ragu-ragu ajak swasta. Kalau payung hukum yang nggak jelas, ajak swasta, nanti bisa kasus kayak Sismin Bakum. Swasta tarik duit, pasang alat, yang ngumpul duit bisa masuk penjara saya nanti. Makanya lebih baik kita yang invest sendiri. Kalau ada bocor-bocor juga biarin aja, orang duit kita sendiri kok. Tapi kalau kerja sama swasta, dia dapat uang banyak, terus dihitung kita merugikan negara, mati kita. Makanya saya nggak berani. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah siswa peserta ujian dari SMA luar biasa mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat tahun 2016. Sementara pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer memaksa sekolah untuk menyewa perangkat laptop. Bahkan siswa pun diminta membawa laptop sendiri. Ujian nasional di SMA luar biasa Negeri Tulung Agung, Jawa Timur hanya diikuti 6 peserta ujian nasional yang semuanya memiliki kekurangan indera pendengaran atau tunarungu. Para siswa SMA luar biasa ini mendapatkan kesulitan dalam memahami setiap soal yang diujikan karena kalimat soal yang terlalu panjang bagi mereka. Kalimat yang terlalu panjang membuat para siswa hanya mampu menyerap dan memahami 3 baris pada setiap soal ujian. Ujian nasional berbasis komputer untuk pertama kali dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat. Dari 120 komputer yang dibutuhkan, ada 2 ruang kelas yang terpaksa menggunakan laptop pribadi milik guru sebanyak 36 laptop. Sisanya siswa menggunakan komputer milik sekolah yang biasa digunakan untuk praktek komputer para siswa. SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Papua Barat merupakan satu-satunya sekolah di Kabupaten Sorong yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Untuk mengantisipasi kurangnya fasilitas komputer, sekolah pun mewajibkan para siswa-siswinya yang memiliki laptop untuk membawanya. Sedangkan untuk mengantisipasi pemadaman listrik, sekolah juga menyediakan genset dan perangkat UPS untuk mengantisipasi padamnya listrik. Demi mengikuti ujian nasional tingkat SMA, seluruh siswa kelas 3 SMA Haharu Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur harus menginap selama 1 minggu di sekolah karena rumah mereka yang jauh dari sekolah. Mereka pun terpaksa belajar dalam keadaan gelap karena padamnya listrik. Sudah 1 minggu lamanya para siswa kelas 3 SMA Haharu di Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, NTT menginap di sekolah. Para siswa terpaksa menginap di sekolah karena rumah mereka jauh dari sekolah dan berjarak mencapai 10 km. Mereka menginap dengan kondisi seadanya dengan menggunakan salah satu ruang kelas. Mereka pun harus belajar dalam kondisi gelap gulita saat malam hari karena tidak adanya penerangan karena listrik di sekolah padam. Keadaan ini berlangsung selama mereka mengikuti ujian nasional dan membuat mereka harus belajar dengan menggunakan cahaya dari handphone.
Iya, soalnya kayak sekarang ini kan sebenarnya ada bimbingan dari Bapak Ibu guru, cuman karena listrik ini jadi Bapak Ibu guru tidak bisa datang. Oh gitu. Jadi kita juga kayak merasa rugi juga. Merasa rugi ya. Aman dan tidaknya dia harus terima sudah, karena kalau misalnya kita mau ikut ujian dari rumah, masalahnya kita sangat terbatas dengan kendaraan. Terus apalagi kita kan ujiannya jam 7. Terus misalnya kalau kita dari rumah sampai ke sini, pasti teman-teman yang lain misalnya yang dekat rumah pasti sudah kerja soal. Untuk tidur mereka harus menyusun meja belajar dan diberi alas tikar sebagai tempat tidur. Mereka pun harus memasak sendiri dengan membuat ruang kelas menjadi dapur dengan peralatan masak dan bahan makanan yang dibawa dari rumah. Walau dengan keadaan yang terbatas, para siswa tidak patah semangat. Mereka tetap giat belajar agar mereka dapat lulus ujian nasional dengan baik. Dari Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT, Ignas Kunda, Metro TV. Syifa, remaja penderita gizi buruk selama 17 tahun akibat ditelantarkan orang tuanya, akhirnya meninggal dunia. Kecamatan di Kabupaten Oku Timur dilanda banjir dan merendam ratusan rumah warga. Banjir juga kembali merendam permukiman warga di Bandung, Jawa Barat. Luapan Sungai Komering membuat ratusan rumah di 3 kecamatan Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, terendam banjir selama sepekan terakhir. Bahkan di sejumlah titik ketinggian banjir mencapai 1 meter. Untuk beraktivitas warga menggunakan perahu dan sebagian lainnya berjalan menerjang genangan banjir. Warga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari sudah tercampur dengan air banjir yang kotor. Setelah sebelumnya sempat surut, banjir akibat luapan Sungai Citarum kembali menggenangi ribuan rumah dan jalan kecamatan Dayeuhkolot dan Bale Endah dengan ketinggian 50 hingga 100 cm. Untuk beraktivitas, warga juga harus menggunakan perahu untuk melewati genangan banjir. Warga yang sebelumnya telah kembali ke rumah mereka terpaksa menempati pengungsian karena takut banjir susulan besar akan datang. Ke informasi lain, pemirsa, Syifa, remaja penderita gizi buruk selama 17 tahun akibat ditelantarkan orang tuanya, akhirnya meninggal dunia. Syifa sempat dirawat di rumah sakit setelah tim kepresidenan turun tangan menyusul maraknya pemberitaan yang menimpa gadis Malang tersebut. Selama dirawat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto, kondisi Syifa sempat membaik, bahkan berat badannya naik hingga 5 kg. Syifa menderita gizi buruk selama 17 tahun pasca ditinggal ibunya merantau keluar kota saat berusia 1 tahun. Sementara ayahnya sudah meninggal dunia saat Syifa masih bayi. Kasus gizi buruk yang menimpa Syifa selama 17 tahun membuat tim kepresidenan turun tangan setelah ramai diberitakan berbagai media massa. Kementerian Sosial kemudian merujuk Syifa ke Rumah Sakit Margono Soekarjo di Purwokerto. Metro Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Widya Saputra, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memusnahkan 1.000 senjata api rakitan hasil operasi Senpi Musi 2016 di Mapolda Sumatera Selatan. Senjata ini didapat dari hasil sitaan maupun serahan dari kesadaran warga. Livia Ramadanti akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Mapolda Sumatera Selatan. Selamat siang Livia, jenis apa saja senjata yang dimusnahkan dan dari mana saja senjata api ini berasal, Livia? Ya Widya, terdapat beberapa jenis senjata api yang hari ini dimusnahkan di Mapolda Sumatera Selatan. Salah satunya yang saya pegang ini merupakan senjata laras pendek yang akan dimusnahkan dan sampai saat ini masih terdapat proses pemusnahan sebanyak 1.467 buah senjata api dari laras panjang maupun laras pendek. Senjata api laras pendek dan juga laras panjang ini didapatkan oleh kepolisian atau Polda Sumatera Selatan ini dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dan salah satu daerah yang menyumbangkan paling banyak senjata api ini berasal dari Muara Enim. Ada sekitar 500 senjata api yang berhasil disita, baik dari perorangan, kelompok maupun juga dari kesadaran warga yang menyerahkan ke pihak kepolisian.
Sementara itu di Palembang ini saat ini telah menduduki peringkat nomor 1 kejahatan dengan menggunakan senjata api, sehingga memang diperlukan langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat dari kepolisian maupun dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menghindarkan kota Palembang ini atau Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah yang tidak aman. Dan berikut pernyataan dari Kapolda Sumatera Selatan kepada tim Metro TV. Ini adalah bagian budaya masyarakat Sumatera Selatan yang harus dirubah. Kemana-mana pakaian belum lengkap kalau nggak bawa senjata. Dulu bawa badik, bawa parang, sekarang bawa senpi. Nah, itu budaya itu harus dirubah. Tetap kita operasi rutin tetap. Kalau yang menyerahkan senjata dengan ikhlas kita bina. Jadi yang menyerahkan tidak akan diproses hukum. Ya, demikian Widya. Terima kasih rekan Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa Anda bisa mengakses berita-berita dalam Headline News melalui www.metrotvnews.com. Sesaat lagi Metro Siang akan kami lanjutkan kembali. Sampai